Ih, dasar jelek lo. Ih, gendut. Ayo dong, pada bobo. Besok kan sekolah pagi. Ayo bobo. Ya, belum ngantuk, Mbak. Iya, paksain aja. Lah, kok Mbak nggak tidur? Iya, ini Mbak mau bobo kok. Ayo, semuanya tidur ya. Meli! Ayo keluar! Kenapa, Mbak? Mbak. Udah, kalian bobo aja. Meli! Keluar kamu! Ya Allah, gimana ya? Saya harus ngomong apa? Kalian berdua ingat ya, kalau si Meli itu tidak mau melunasi hutang-hutangnya malam ini juga, kamu buang, kamu lempar semua barang yang ada di rumah ini. Kalau perlu, seret dia dengan anak-anaknya sekaligus. Mbak Yanti. Udah, kalian tenang aja ya. Kalian berdoa supaya Mbak bisa ngadepin Ibu Yanti. Ya, Udah terlalu banyak hutangnya sama aku. Aku udah nggak tahan. Buka pintunya. Buka. Bu Yanti. Bu Yanti, tolong jangan keluarkan barang-barang kami, Bu. Kalau kami diusir, kami harus tinggal di mana? Kasihanilah, Bu, Ibu dan adik-adik saya. Apa? Kasian? Apalagi yang lu harapin dari gue? Hah? Asal lu tahu ya, emak lu tuh udah nunggak terus tiap bulan sama gue. Kenapa Yanti tega ini? Udah dari dulu lu keluarga gue usir dari sini. Sekarang juga, coba lu cari orang yang mau kasih kontrakan gratis sama lu semua. Ayo, iris kuping gue kalau ada. Ayo iris. Ayo cari. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Apa yang harus kami lakukan? Yanti, tolonglah saya demi pertemanan kita dulu. Apa kamu bilang? Kasihan saya dan anak-anak saya. Saya janji akan melunasi tunggakan rumah. Saya mohon Yanti. Meli, temen ya temen, tapi urusan duit lain dong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sebut-sebut nama Tuhan. Ini urusan utang, tahu? Bu Ani, tolong Bu, lakukan sesuatu. Ibu kan kenal sama Bu Yanti. Tolong Bu, hentikan aksinya dia untuk mengusir rumah kami. Jangan biarkan dia mengusir kami, Bu. Masa bodoh, emangnya urusan gue. Mbak, saya minta tolong. Pinjemin saya uang buat bayar kontrakan ini, Mbak. Desi, lu kan mau kawin sama si Jamil. Kenapa lu kagak minta bantuan sama dia aja? Dia kan pacar lu. Bener juga. Kalau perlu, buruan minta kawin. Biar keluarga lu bisa tinggal di rumahnya. Daripada diusir kayak gini. Malu-maluin tahu. Iya, malu-maluin tahu. Kalian semua ini kejam ya. Keluarga saya tuh butuh pertolongan. Ingat ya, dunia ini tuh berputar. Suatu saat saya akan balas semua ini pada kalian. Ngerti? Desi! Apakah bisa dimulai Ustadz Abu? Bisa saya serahkan untuk wali hakim bagi putri saya. Silakan, Pak. Baik, Saudara Jamil, ulurkan tangan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Jamil bin Asep Atmajaya, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Desi Maharani binti Amiruddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Desi Maharani binti Amiruddin dengan mas kawin yang tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Barakallahu liman azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ada apa, Des? Apa yang kamu pikirkan? Nggak ada, Mas. Aku cuma mau bilang terima kasih ya. Kamu udah nolong aku sama keluarga aku. Aku janji akan membalas semua kebaikan Mas sama aku. Dan mulai besok aku akan cari pekerjaan, Mas. Cari kerja? Untuk apa, Des? Sekarang kan aku sudah suami kamu. Jadi sekarang aku yang bertanggung jawab untuk menafkahi kamu dan keluarga kamu. Enggak, Mas. Biar gimana pun aku masih punya ibu dan adik-adik. Mereka sangat butuh biaya yang sangat besar. Pokoknya, mulai besok saya akan cari pekerjaan, Mas. Tapi, Des, aku tidak merasa terbebani kok. Tolong, Mas. Hargain keinginan aku. Aku nggak mau keluarga aku jadi benalu di rumah ini. Apa kata orang nanti? Besok, aku akan cari pekerjaan. Boleh kan, Mas? Jamil. Dia tidak tahu siapa perempuan yang sudah dia kawini ini. Aku bukan tipe ibu rumah tangga yang kerjanya cuma ngurusin suami. Aku kepingin punya karir, punya uang, dan kalau bisa jadi perempuan sukses, terkenal, dan kaya raya. Aku adalah perempuan dengan berjuta impian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Desi, selamat ya. Sekarang kamu sudah resmi menjadi Nyonya Jamil. Maaf waktu itu kami tidak bisa datang. Tidak apa-apa, Bude. Yang penting doanya. Des, tugas seorang istri itu tidak mudah. Dia harus bisa jadi pendamping dan motivator untuk suaminya. Selain itu juga jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Dan di saat yang bersamaan, dia harus jadi penyeimbang dalam keluarga. Tapi itu semua akan terasa mudah kalau kita lakukan dengan ikhlas. Insya Allah, kamu akan menjadi istri yang mulia di mata Allah. Saya selalu mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan ingat Jamil, Desi, kendaraan seorang suami untuk menuju surga adalah istri. Begitu juga sebaliknya, tiket untuk menuju surga bagi seorang istri adalah suami.
Maka dari itu, jadilah pasangan yang setia. Saling tenggang rasa, menghargai satu sama lain. Karena nilai yang hakiki dari sebuah perkawinan adalah pengabdian. Karena itu kunci ibadah yang sesungguhnya. Satu lagi, jangan pernah merasa diri paling sempurna. Karena apabila salah satu sudah merasa diri paling benar, dari situlah kehancuran dimulai. Hindari perceraian. Hanya itu pesan dari Pak D. Sekali lagi, selamat menempuh hidup baru. Hampir seminggu aku keluar masuk kantor melamar pekerjaan. Tapi nggak ada satupun yang mau menerima aku. Semuanya menuntut ijazah sarjana. Tuhan memang gak sayang sama aku. Buktinya aku dibiarkan terlunta-lunta seperti ini. Bu, Desi kemana, Bu? Kok sampai jam segini belum pulang? Sekarang kan sudah larut malam. Kamu gak usah bingung. Istri kamu kan perginya jelas. Dia sedang melamar pekerjaan. Lagi pula, sekarang baru jam 9. Sebentar juga pulang, ya. Kalau gitu, kamu makan aja dulu. Nggak usah, Bu. Saya nanti saja. Kalau tahu begini, lebih baik tadi saya mengantar dia. Jadi saya tidak perlu was-was seperti ini, Bu. Ibu maklum kamu was-was. Namanya juga pengantin baru. Saya mau ke kamar dulu, Bu. Gak segampang yang kamu pikir untuk jadi penari. Dan gak ada orang yang mau jadi orang susah, miskin, terhina. Gak ada. Termasuk saya. Mbak siapa? Saya Irma. Hampir semua orang di diskotik ini mengenal saya. Mereka sih biasanya manggil saya Ses Irma. Ses Irma? Emang Mbak kerja di sini? Saya di sini sebagai penari ular. Penari senior ular. Penari ular? Ya, saya biasa menari dengan ular. Dan ular itu selalu menggerayangi tubuh saya. Dan asal kamu tahu, semua penonton menikmatinya. Lalu saya akan kebanjiran uang. Kamu bayangin, sehari saya bisa dapetin 4 juta rupiah. Ya, kalau kamu nggak percaya, ikut saya aja deh. Yuk. Ini apa, Mbak? Oh. Ini dia ular beneran. Kamu nggak usah takut. Ini ular kesayangan saya. Kamu nggak usah takut. Dulu saya juga takut, tapi saya harus berani. Dan bahkan mungkin saya nekat. Ya, kalau kamu mau sih, kamu juga bisa jadi seperti saya. Banyak uang. Tapi saya nggak bisa nari pakai ular, Mbak. Kalau soal itu gampang. Saya akan ajarin kamu. Asal kamu tahu syarat-syaratnya. Dan kamu harus nurut sama saya.
Iya Mbak, saya mau. Kapan Mbak mulainya? Besok malam juga bisa. Tergantung kamu siap apa enggaknya. Gimana? Besok. Oke deh Mbak. Oke. Besok malam kita mulai. Ya Allah, Desi. Kamu kok baru pulang malam begini? Kamu dari mana? Saya dapat pekerjaan, Bu. Kerja? Kerja apa? Jadi penari. Lumayan, Bu. 1 juta sekali tampil. Apa? 1 juta untuk sekali tampil? Bu, bahkan saya bisa mendapatkan uang yang lebih kalau saya bisa menari di banyak tempat. Wah, hebat ya. Ibu baru dengar penari bisa dibayar sebanyak itu. Memangnya kamu menari apa? Jadi penari ular, Bu. Menari sama ular. Apa? Menari sama ular? Ibu, jangan panik gitu dong. Nanti kalau Mas Jamil dengar gimana, Bu? Tapi memangnya kamu berani menari sama ular? Saya tuh udah berlatih langsung, Bu, sama ularnya. Dan ternyata saya bisa. Bahkan mereka memilih saya jadi penari utamanya, Bu. Bahkan mereka menganggap badan saya itu bagus, Bu. Pokoknya Ibu harus setuju. Ibu kan nggak mau kalau kita harus hidup terus-terusan kayak gini, Bu. Tapi gimana dengan suami kamu? Apa suami kamu setuju kalau kamu jadi penari ular? Itu dia, Bu. Pokoknya Ibu harus merahasiakan dulu sama Mas Jamil. Berapa sih gaji Mas Jamil? Paling cuma bisa makan doang, Bu. Masa udah nikah aja saya nggak punya apa-apa, Bu? Saya tuh malu, Bu, sama semua orang. Ibu masih inget kan? Gimana mereka semua tuh nindas-nindas kita, ngina-ngina kita. Jangan, Bu. Mau ngapain lagi lo? Hah? Mau ngutang? Enggak. Enak aja. Ada duit, ada barang. Bisa tekor nih warung, diutangin terus. Mbak, kasihan adik-adik saya, Mbak. Mereka belum pada makan, mereka kelaparan di rumah. Belum makan? Hah? Makan tuh kentut. Hah? Enak aja lu. Emang gue pikirin adik-adik lu mau makan apa kek? Bahasa bodoh amat. Di sana dulu pergi ya. Gue enak ngeliat lu, enak banget. Ih, cakep-cakep tapi ngutangnya setumpuk. Ya udah, Des. Sekarang kita pulang aja ya. Hari ini kita nggak usah makan nasi, nggak apa-apa. Insya Allah besok ada orang baik hati sama kita. Ayo pulang. Bu, di sini nggak menerima pamer kemiskinan. Hah? Mau miskin? Mati aja mendingan daripada miskin. Tini, lu denger ya? Suatu saat gue bakal balas dendam ke lo. Emangnya gue pikirin? Udah banyak utang ngancem lagi. Gue di sana pergi dah. Nak buang lalu sana. Pergi nggak? Pergi! Tapi bagaimana kalau suamimu sampai tahu? Nanti ibu bisa disalahkan. Itu urusan nanti deh, Bu. Yang paling penting, Ibu tuh harus pikirkan. Kita akan mendapatkan uang 1 juta dalam 1 hari, Bu. Coba kalau dikalikan 30, kita akan mendapatkan uang 30 juta. Ibu bisa hidup senang, adik-adik bisa sekolah, dan kita jadi orang kaya, Bu. Dan Ibu harus tahu, orang yang pertama kali akan saya datangin adalah Ibu Yanti. Dan saya akan lempar uang itu di depan mukanya, Bu. Dia harus membayar semua penghinaan yang sudah dia lakukan kepada kita. Ibu masih ingat kan, bagaimana waktu dia mengusir kita dari rumah kontrakan? Dia melakukan itu tanpa belas kasihan, Bu. Belum lagi tetangga-tetangga kita. Dia menertawakan semua kemiskinan kita. Sudah cukup, Bu, kita jadi bulan-bulanan orang itu. Sekarang ini juga kita harus keluar dari kemiskinan, Bu. Baiklah. Demi masa depan kita, Ibu tidak berhak untuk melarang kamu. Kamu benar, Desi. Semua penghinaan itu harus ada harganya. Tapi kamu tidak perlu membalasnya. Kamu cukup memperlihatkan bahwa kamu berhasil jadi wanita sukses. Dengan begitu, orang-orang yang pernah menghina kita dulu
akan menyesal. Ibu, uang. Apa ibu gak salah lihat ini? Kamu baru beberapa hari menari sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak ini. Itu baru tips aja, Bu, dari penonton. Belum lagi kalau saya gajian tiap bulannya. Gak sia-sia ya, ibu bohong sama suami kamu. Tapi Desi tadi malam ibu was-was, panas dingin nungguin kamu belum pulang. Takut kalau Jamil lebih dulu pulang dari kamu. Tenang aja deh, Bu. Nanti saya yang bilang sama Mas Jamil kalau dia suruh sering-sering aja ngelembur. Terus ibu nggak bakal deg-degan lagi deh. Iya bener itu. Tapi kalau suami kamu tahu gimana? Iya, nggak ada pilihan lain, Bu, selain bercerai dengan dia. Memangnya kamu sudah siap jadi janda? Kenapa tidak? Lebih baik saya jadi janda tapi kayak Raya dan saya bisa balas dendam sama semua orang. Udah deh, Bu, mulai sekarang ibu lepas jilbab aja. Dan ibu ganti penampilan ibu yang lebih modern. Oke, Bu? Iya ya. Mulai besok ibu harus buka jilbab. Biar kelihatan lebih cantik, lebih keren, ya? Bu, sini Bu. Sini Bu. Lihat tuh si Desi Bu. Beda ya sekarang, nggak kayak biasanya. Bu, kadang semua orang pada ngeliat ke kita, Bu. Pasti mereka mikir kalau kita bakal mengutang lagi. Tunggu sampai mereka melihat apa yang kita lakukan. Ibu udah gak sabar ingin melihat mereka kaget melihat kita seperti sekarang ini. Ibu. Dia bau ya. Mbak! Goblok banget sih, punya mata nggak? Maaf. Ih, nggak usah megang deh. Udah bau amis, bau pasar. Ih, males banget deh, Bu. Waduh, Bu Meli. Wah, gaya banget. Jilbab dikemanain? Wah, cantik-cantik pasti mau ngutang lagi. Enggak deh, nggak usah ngutang lagi, senang. Saya udah bosun. Ngomong apa kamu barusan? Kamu bilang kamu mau ngusir saya. Baru jadi penjaga orang aja udah sok banget sih kamu. Perawan tua, emangnya utang gue ada berapa sih, hah? 1.300.000. Oke, lo lihat ini ada 1.500.000. Pegang. Nih lu makan, sisanya buat lu makan. Wah, tal. Desi, sombong banget. Masa orang suruh makan duit, orang suruh makan nasi, bukan suruh duit. Lagian sombong banget. Baru juga kalau jadi kolong wewe, jadi konglomerawati Kasari Dewi keserempet taksi meninggal hidup lagi. Duh, Tinja, kamu tuh ngomong apa sih? Istilahnya aneh-aneh. Bude nggak ngerti. Ih, Bude gimana sih? Bude, konglomerawati itu adalah artinya konglomerat wanita cewek. Kayak Tinja gini. Bude, nggak gaul sih. Bude, kalau Tinja ini sukses untuk urusan salon menyalon. Tapi nggak tahu deh salonnya sekarang kemana. Habis Tinja riweh ngurusin urusan orang lain melulu. Dan Bude tahu apa? Sekarang si Desi itu udah dia udah kerja. Bude tahu kerjanya apa? Kerjanya pokoknya mah ngilu. Kerja apa? Setahu Bude, sebelum dia menikah dia masih jadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi memang sih belakangan ini Bude sering dengar kalau Desi itu sering pulang malam. Tapi udahlah, nggak baik menduga-duga. Mau apa kalian kemari? Utang bayar, utang, ayo bayar. Iya, saya mau bayar. Dan saya mau bayar semua kemurahan dan kebaikan yang udah ibu pernah berikan kepada kami. Kamu nyindir ya? Oh, ternyata kamu masih punya rasa malu. Bagus kalau begitu. Berarti kamu masih ingat kan? Bagaimana waktu kamu mengusir kami tengah malam? Kamu ingat kan waktu itu? Betapa susahnya kami. Tapi kamu tidak sedikit pun ada balas kasihan sama kami. Malah kamu memperlakukan kami seperti binatang. Padahal kita teman kan? Temen ya temen, tapi hutang tetap harus dibayar dong. Memangnya saya dinas sosial yang harus menampung tunawisma seperti kalian? Cukup! Tutup mulut kamu.
Kalau enggak nanti saya robek mulut kamu. Heh, dengar ya. Kami ini bukan tunawisma. Sebentar lagi kami akan beli istana. Dan kalau perlu nih, saya akan beli uang sama dompet kamu. Memangnya lu siapa? Hah? Memangnya lu mau bayar utang? Sekarang juga lu pergi dari sini. Pergi! Cepat pergi! Saya datang juga mau bayar. Nih, buka. Nih, lunas ya. Ingat ya, jangan pernah menghina keluarga kami lagi. Ibu. Enak banget nih, cimen-cimen alias banci pengamen. Nyanyi bahasa Padang, ngamen di rumah makan Padang, dapat dokat. Bahasanya bahasa Padang juga lagi. Gue juga bisa, kecil. Ngomong Padang kan semua tinggal diganti O. Kalau rezeki kagak kemana. Kalau rezeki indah kemana. Baron Alfonso, bahasa baju, pisau. Gue kerjain ntar. Wow, lagi pada ngitung dokat. Gua kerjain nih, gua buat pingsan sama gas beracun gue. Mau lepas. Siapa lo? Lo rasain tuh, makan gas beracun gue. Tinggal kita colong peralatannya. Kalau rezeki nggak kemana. Kalau rezeki indah kemana. Hai. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Susi, yang paling seksi, yang bisa bikin geli-geli. Izinkan Ambo untuk bersenandung. Uni, udah, Nini Mama, lama tidak basuh, sekali basuh di kandang kudo. J, 2, 3, let's go. Udah, SMS siapa Nida? Makasih. Udah, SMS siapa Nida? Makasih. Mulai lagi nih. Melewat doang, pelit lo. Udah, SMS siapa Nida? Kagak ngasih duit. Uni. Bisa lagu apa aja, Uni? Lagu apa aja? Ambo bisa. Bisa Uni buat lagu untuk Ambo C enggak? Oh, bisa. Coba lah kau piti 1000 Ambo lagi ya. Bawa nyanyi untuk Ambo C ya. Cie. Apa sih pegang-pegang? Haram. Alah. Waang gilo. Rambut karit tiang. Macam Supermi. Aduh, payah nih. Kagak ada yang ngasih duit.
Punya atu lagi Dinding mbak dinding, dinding mbak dinding. Nggak ngasih duit, gua jodotin dinding. Buruan lo. Dinding mbak dinding, dinding mbak dinding. Nggak ngasih duit, gua jodotin dinding. Gua jodotin dinding. Dinding mbak dinding, dinding mbak dinding. Uni udo mano pitinyo. Uni udo jangan pelit lo. Pulangin barang gue. Ini kan tempat gue untuk cari duit. Gue balok lo. Aduh, jangan gitu dong. Kita kan semuhrim, sama-sama lekong. Seharusnya kita bersatu pado, ya? Udah jangan banyak ngomong. Ayo kita angkat aja, kita buang deh ke kali sekalian. Jangan dong, pinjam yo. Kita kan sama-sama nyari piti. Nanti kalau sudah dapat, pitinya dibagi dua, yo. Masuk jangan kita angkat. Oke, balikin. Tolong, Uni udah, tolong, Ambo mau diperkosa. Tolong. Luar biasa. Perempuan ini benar-benar top. Jarang menemukan penari ular seperti ini. Seandainya ular itu adalah saya, saya akan menyusuri daerah-daerah yang indah. Saya akan rela memberikan dia apa saja yang dia minta. Dan dia harus memberikan apa-apa untuk saya. Gampang Om, gampang banget. Zaman sekarang nggak ada yang susah. Asal cocok negonya, ya nggak? Ada uang, barang tersedia. Nggak susah Om. Oke. No problemo. You tinggal sebut berapa nilai nominalnya. I akan bukakan cek sekarang. Cash and carry, kontan. Ya, saya paling demen yang namanya cash and carry. Jangan sampai kayak Om Budi tuh sama Om Asep. Masa Om bercinta aja ngutang, Om? Hah, malu-maluin kan? Orang kayak gitu mah ke laut aja. Menang pede aja. Irma, you kan tahu siapa I? Febri N. Nurman si Master Cash. Raja uang dari Pulau Kalimantan. Kalau hanya 100 juta aja sih, di kaos kaki juga ada. Makanya Om, si Desi ini saya prioritasin buat Om seorang. Om, siapa tuh? Om Febri M. Nurman. Iya nggak? Dia nggak ada berani yang nyentuh Om. Saya udah bilang, itu buat Om. Karena saya tahu, Om kan bayarnya cash. Ya nggak Om? Tapi ingat, mulai malam ini Desi tidak boleh disentuh oleh siapapun. Mulai malam ini, dia menjadi pegangan I. You understand? You understood? You mengerti? Begitu loh. Tadi kan saya udah bilang Om, si Desi udah saya prioritasin buat Om seorang. Gak ada yang berani nyentuh Om. Ya kan, asal uangnya lancar. Saya tahu Om punya garasi duit tuh di mobil, ya nggak? Om, ya udah sebentar ya. Saya panggilin si Desi dulu ya. Om sini aja. Laksanakan. Ada Om yang mau sama kamu, tajir banget. Tuh, Jen. Tunggu ya, Mbak. Mbak, ngapain kita kesini? Ini ada uang dari Om Febri. Ini buat kamu. Om Febri itu siapa? Aku kan gak kenal, Mbak. Kamu emang gak kenal dia, tapi dia kenal kamu banget. Dan sekarang waktunya kamu yang berkorban buat dia. Ngerti nggak? Saya harus berkorban. Kalau kamu bisa menyenangkan Om ini, kamu akan mewujudkan semua impian-impian kamu. Dan ingat Desi, kesempatan tuh nggak akan datang 2 kali. Jadi sekarang kamu harus lakuin. Ya, percaya sama saya, percaya. Om? Om Febri. Ini Desi.
Desi, dengarkan Mas dulu. Bukannya Mas gak percaya. Mas hanya ingin menanyakan kebenaran dari yang dibicarakan orang-orang di kampung ini. Jamil, harusnya tuh kamu percaya sama saya, bukan sama ibu-ibu rumpi itu. Astagfirullahaladzim. Desi, jangan suzon seperti itu. Yang bicara adalah orang-orang yang bisa Mas percaya. Yoyo, Pak D, Bude, bahkan Ustadz Abu juga membicarakan. Mereka ingin menjaga nama baik kamu, Desi. Mereka ingin menjaga nama baik keluarga kita. Hei, berhenti! Hei, berhenti! Kalian ngapain suruh saya turun? Kalau nggak mau tuh yang sopan. Udah syukur saya nggak tabrak pakai mobil. Kalau jalan tuh pakai mata, bukan pakai kaki. Kalian ini semua sirik ya sama saya. Nggak bisa ngeliat orang senang sedikit. Hei, kamu yang harusnya sopan. Jangan asal ngomong kamu. Sudah tahu salah malah kamu berkeras. Hei, Desi, seharusnya kamu minta maaf sama kami. Desi, kamu harus bisa menjaga sikap kamu. Sebagai sesama warga, kita harus saling menghargai. Bude, dan kalian semua dengar ya. Urusan saya kalian gak usah ikut campur deh. Ngurusin orang banget sih. Dasar orang kampung. Buset, sombong bener tuh orang. Besar kepala, nggak tahu diri lagi. Udah tahu ada suaminya, masih aja bawa laki-laki lain. Siapa tuh? Yang jelas bukan suaminya. Jangan-jangan gosip kata orang-orang itu benar lagi. Bude, katanya dia jadi penari ular. Masya Allah. Jangan-jangan suaminya tidak tahu apa pekerjaan Desi, Pak. Yuk, lebih baik kita kasih tahu suaminya. Kasihan. Ayo. Minta antar mulu. Emang Tante Tinja satpam? Mirip sih. Ya badannya keker. Ular dan tinja. Ada ular. Gede banget. Ular! Kabur! Aduh, kok ada ular di sini? Tinja, ayo, tinja, ayo. Aduh, lari kemana dong? Tunggu! Ayo! Ularnya mau ngejar Tante Tinja. Ularnya naksir. Aduh, bingung. Aduh, ular jangan kejar. Aduh, please dong, jangan ganggu aku. Gede banget. Aku harus cari perlindungan. Itu dia pohon. Aduh, jadi lagi deh gue. Itu ular dari belakang. Itu. Kok nggak ada? Aduh, Ijari Mas, tolongin, bilangin sama warga kamu Keramat Asam, Tinja diganggu sama ular. Ma, Bapak, ya Allah, aduh, ular ganteng, jangan naksir sama aku dong. Nih, sama rambut aja, tuh. Tolong, aduh, mampus gue. Om, sini deh Om. Ada apa sayang? Aduh Om, gimana nih ularnya nggak ada? Om sih, aduh, kacanya pakai dibuka-buka, kan ularnya jadi hilang. Aduh, kemana ya? Yaudah deh, Om tunggu sini ya, saya mau cari dulu. Kali aja masih ada di sekitar sini. Oke. Hus. Tolong! Ngapain lu main sama ular gue? Lu goda-godain ya? Mau genit-genitan lu sama ular gue, hah? Oh, jadi lu yang punya ular ini? Tinja nggak nyangka. Ular lolo yang ngejar-ngejar gue. Dia tuh naksir sama gue. Gue kan seksi, tapi seksi keamanan. Usir tuh ularnya. Lu tuh ya bener-bener. Lu tau gak sih ular itu tuh modal gue buat cari duit. Oh, gue tahu sekarang. Lu penari ular. Ini ular lu teng-teng, lu grepe-grepe, lu disesuaiin ke tamu-tamu, terus lu dapet duit. Tinja nggak nyangka. Banyak ngomong banget sih lu. Awas ya kalau lu bilang sama orang-orang. Dasar bencong pinggir kali. Biarin bencong pinggir kali, tapi nanti dia seksi. Buktinya aja, ular lo naksir sama gue. Padahal kan gue gak punya ular. Punya ular. Udah, angkat tuh ular. Desi, saya sudah mendengar banyak tentang kamu di luar.
Tapi benar tidaknya gosip itu cuma kamu yang tahu. Kebetulan, saya teman suami kamu. Saya berkewajiban untuk mengingatkan kamu, Des. Carilah pekerjaan yang lain. Yoyo benar. Apapun yang tidak halal hanya akan mendatangkan malapetaka. Dosa hukumnya mempertontonkan aurat. Apalagi dikerjakan dengan penuh kesadaran dan memakai ular sebagai daya tarik. Nauzubillah min zalik. Masih banyak cara untuk mendapatkan uang. Kalian semua tuh terlalu banyak ngomong ya. Kalau mau ceramah tuh sana di masjid, bukan di sini. Saya dan keluarga saya tuh butuh duit. Apa kalian bisa bantu saya, hah? Nggak mampu kan? Kalau nggak bisa nggak usah sok ngatur-ngatur orang gitu deh. Diri kalian udah kayak yang paling bener aja. Udah, urusin aja diri kalian masing-masing. Astagfirullahaladzim. Betul-betul sudah tidak menerima kebenaran orang ini, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Yuk, kita harus bicara pada Jamil. Masalah ini sudah menjadi pembicaraan satu kampung. Kita harus mengingatkan supaya Desi tidak terjerumus terlalu jauh. Iya, Bu. Desi, kenapa kamu hanya diam? Apakah benar gosip di luar kalau kamu itu seorang penari ular? Bohong, itu semua fitnah. Yoyo, Pak De, Bude, dan semua tetangga-tetangga lain tuh mereka semua usil. Lagian ngapain sih mereka tuh ikut campur urusan saya? Cukup, tolong jangan berdalih lagi. Tolong jawab pertanyaan saya, benar atau tidak gosip itu? Saya nggak akan jawab, Mas. Mas sudah menyinggung perasaan saya. Saya sakit hati, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata benar, Desi. Gosip yang di luar sana bilang kalau kamu itu seorang penari ular. Oh, jadi Mas lebih percaya orang lain daripada istrinya sendiri? Keterlaluan kamu, Jamil. Kamu curiga sama istri kamu sendiri. Apa hak kamu untuk menggugat dia? Udah, Bu, nggak usah dilayanin. Sekarang kita masukin aja baju-baju kita ke dalam tas, terus kita pergi dari sini. Apa? Kamu mau pergi? Buat apa lagi saya di sini? Kamu udah nggak percaya sama saya. Katakan, Desi. Katakan apa salah saya sampai kamu tega membohongi saya. Saya kerja banting tulang untuk menghidupi keluarga kita. Siapa yang kamu maksud keluarga kita? Adik-adik ipar kamu sendiri kan maksudnya? Kenapa kamu bawa kita? Saya tidak pernah minta tolong sama kamu, Jamil. Kamu sendiri yang minta kita tinggal di rumah ini. Baru punya rumah seperti ini aja udah sombong kamu. Dasar menantu pelit. Kamu nggak usah takut ya. Sebentar lagi saya dan anak-anak saya angkat kaki di rumah ini. Masya Allah. Jangan-jangan Ibu dan Desi juga bersekongkol. Apakah Ibu tahu selama ini apa yang dilakukan Desi? Desi, saya akan memaafkan kamu. Asalkan kamu mau jujur dan mengakui semua kesalahan kamu. Saya akui, saya bukan suami yang sempurna. Saya juga banyak salah. Kita mulai lagi semua dari awal, Desi. Sudah terlambat. Saya udah nggak sudi lagi tinggal sama kamu yang cuma punya gaji pas-pasan. Tadinya saya pikir dengan menikah sama kamu, saya bisa terbebas dari belenggu kemiskinan. Tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Hei, Jamil. Dengar ya. Istri kamu tidak mau menghabiskan waktunya di rumah ini. Dia ingin menjadi nyonya. Punya suami kaya, jutawan, banyak uang, banyak duit. Dengar kamu. Astagfirullahaladzim. Bukan itu kan masalahnya, Des. Kita menikah itu karena cinta, bukan karena harta, kan? Cinta? Cinta tidak bisa membuat saya jadi kaya. Jadi maaf, yang saya cari bukan cinta, tapi uang. Dan karena kamu nggak bisa kasih saya uang yang banyak, saya mau cerai dari kamu. Cerai? Iya, saya mau cerai. Kamu pasti bercanda, kan? Allah sudah mempersatukan kita dalam ikatan suci perkawinan. Perceraian memang tidak dilarang, Des. Tapi itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apakah kamu mau menjadi umat yang dibenci oleh Allah, Desi? Bodoh amat. Saya tuh udah bosan hidup melarat seperti ini. Istighfar, Desi. Istighfar. Allah itu maha adil, Desi. Itu urusan saya. Pokoknya saya mau minta cerai. Dan ingat ya, saya tidak pernah main-main dengan kata-kata saya. Jamil, kamu lihat ya, ini buku nikah kita. Tunggu, Desi. Apa yang kamu lakukan? Sangat lagi miskin. Desi, kamu ingat,
Tidak ada kata-kata cerai dalam diri saya. Mas, tolong mas, ular nyekik saya mas. Mas bantuin dong mas, mas bantuin, dia nyekik saya mas. Jamil, Yo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ampuni ya Rabbi, ampuni ya Khalik. Sesungguhnya kami begitu lemah dan tidak berdaya di hadapan-Mu. Cuma Engkau yang Maha tahu atas semua yang terjadi dan akan terjadi. Maka dari itu, peliharalah kami ya Allah, hindarilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk, dan jauhkanlah kami dari kesombongan, besar kepala, dan keinginan untuk menang sendiri. Bukankah Allah telah bermurah hati, memberikan surga di dunia yang fana ini, yaitu nikmat perkawinan? Kenapa harus ada amarah, pertengkaran, dan kebencian? Padahal Allah menjadikan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dan berketurunan. Semoga apa yang terjadi pada Desi tidak terjadi pada istri-istri yang lain. Merasa menjadi manusia paling hebat ketika sukses sudah bisa diraihnya. Desi merasa dirinya mampu menjadi wanita super, hingga dia tidak lagi memerlukan sosok suaminya. Padahal suami adalah imam dalam keluarga. Sekecil apapun peranannya, dia tetaplah kepala keluarga yang harus dihormati. Suami adalah seorang pemimpin yang akan membawa perahu perkawinannya ke satu tujuan, menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan adalah keikhlasan untuk saling memberi dan saling menerima kelebihan pasangan masing-masing. Subhanallah, Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.